First pick dan ban ke arah Fanny. Gue pikir kemarin kan ada sedikit waktu untuk mereka kan, ya untuk beberapa hari lah sebenarnya, seminggu lah. Tapi ternyata belum disempurnakan dan strat inilah yang dipilih Om. Oke, berarti kalau dengan ban Fanny, mereka akan melepaskan juga satu hero seperti misal Kalea yang terlepas atau ban terhadap Hilda. Oke, Hilda Masih ya. di respect ya, Hilda ban. Tapi ada Joyhead berarti yang terlepas juga. Sekarang Joy-nya mau ditukar nggak? Atau Granger mau di ban? Oke, kalau ngomongin karena Granger di ban nggak masalah, ya kan? Tapi kalau menurut gua nggak usah. Ini lebih bermasalah banyak sih kayak Matilda, Iya, Morpheus. Matilda, Morpheus, atau mungkin ke arah sosok Annabelle dengan Nolan, kita nggak ada yang tahu tutup Annabelle-nya, Link or something else. Karena kenapa? Granger masih bisa diadu, bos. Dan jangan lupa ya, ini power banget. Kalau mau kita ngomongin Joy, memang pick rate-nya turun. Iya. Tapi kalau Joy-nya Fabian ini kayak ada kasus yang berbeda. Beda ya, Ini beda. hero power. Jadi harus diperhatikan juga nih oleh teman-teman dari Bigetron. Dan kalau misalnya kalau ditanya Joy juga gue setuju banget, walaupun tim Liquid nggak akan dapetin hal tersebut ketika Joy terbuka. Ini saya tawarin no, ditawarin sama kalian juga sih. Wah, Ambil kalian apa enak. Joy? Ini bingung dong. Kalau dia ngambil, harusnya Bigetron ngambil kalian. Tapi akan direspon dengan Joy dan juga Granger mungkin. Ya, tapi bisa jadi kita ngambil Granger, powernya Emon. Oke, ya tetap aja akan direspon dengan kalian dan juga Joy. Iya, Benar. kalau gue mending Joy. Ambil Joy? Kalau gue mending Joy. Joy, Cusin. Gua Cusin mending ternyata. Tidak semua. Tidak Dia semua. atur dengan, ya udah Liquid aja yang pilih, biar saya ngambil sisanya. Oke. Dan sekarang Liquid memiliki kesempatan. Tapi kesempatan ini apakah langsung menuju ke dalam target pick mereka? Langsung ke Kalea kah? Kalian Granger? Untuk sosok dari Aran? Atau Kalea Joy? Kalea Gua Joy. Kalea Joy sih. Kalea Joy. Soalnya Fabian, Kalea Joy gua. karena misalkan gini nih, andai Fabian hero-nya habis banget di bawah, dia masih punya Link. Oke. Ada Matilda juga nih, yang mungkin bisa dikombinasikan dengan Factor nantinya. Ya, dan kalaupun Granger diambil ya dan Bigetron, retail masih ada sekarang. Itu Di dia. pick yang ketiga ya. Masih cukup aman. Experience the Granger ternyata. Wow, Granger. Jangan Granger. Feels been itching for a Dan real Kalea. fight. Granger Kalea ya. Oke, Kita make sure Kaleanya ada di salah satu kan dari picknya mereka juga. Dan ngomongin soal Kalea, pick off powernya udah jelas ada. Follow up damage-nya juga udah jelas ada. Karena Betul. Granger tipikal item kedua Skypisher, harusnya dia akan diajak team fight. Oke, tapi kalau misalnya mereka langsung ngamanin sosok dari marksman dari para pemain dari Bigetron, tandanya mereka cukup concern ketika di second ban nanti ini nggak akan ada hero untuk Eman. Eman ya. Iya, mungkin Moskov atau Bruno-nya akan di ban, kita nggak ada yang tahu. Ya, betul ambil sekarang sih buat Emannya ya. Apa? Bruno kah? Kalau menurut kamu? Moskov. Moskov? Moskov atau retail? Gue jujur lebih suka Moskov sih. Moskov atau Emang retail? tapi kalau ngomongin Purify enakan Bruno dibandingkan Moskov. Gue suka Bruno karena jaga-jaga takut ada Joy kan. Kalau Jaraknya ada ya? Joy, Oh enggak, mereka lepaskan. Mereka lepaskan. Wow, oke. Oke, concernnya berarti mereka tidak terlalu memfokuskan menuju ke arah sosok serang Eman. Eman hanya mengikuti saat ini. Dari sosok para pasukan dari tim Bigetron, mereka lebih memaksimalkan untuk kondisi di mana Lucas udah pasti akan ada di area jungle. Joy kan. Tapi Joy ya masih berani ya. Dan ini berarti Moskov dong. Masalah Joy-nya Fabian tuh power banget loh menurut gua. Itu yang gue bilang, level 15 ini cepet banget. oke. Tapi kita bicara soal power dengan adu hantam nih front to back. Lukas. Ada Lukas dan juga Badang kan. Lukas udah pasti jungle nih. Atau masih dibikin flex ya? Masih flex bisa. Lucasnya, gue jungle sih. Tapi sekarang Gua memang juga masih suka Lukas jungle. Gue sekarang suka banget dari Lukas jungle sih menurut gua. Ya memang kalau misalkan kita pertama kali lihat di MPL berarti ID Albert kalau nggak salah ya. Iya. Yang pakai Lukas jungle dan bahkan kemarin di turnamen internasional kemarin Always on itu the way. dimasapin kasih Suyo Your lawan team pakai Lukas. is Betul. Nah, kondisinya kali ini mereka udah mulai tahu tuh kalau arah bau-bau dari tim dari Bigetron ini mau ke arah Lucas Jungle, mereka akan tutup. Gimana skill escape mekanismenya? Ya, Mereka tutup ke arah Matildanya. Satu persatu mereka akan coba tutup. Cuma sekarang yang mungkin harus diperhatikan adalah Lucasnya harus ada yang follow up, bukan hanya dari Romer ya. Kalau ngomongin Romer, ini memang masih fleksibel, tapi Badang punya chance besar. Ya, Harus ada yang follow up gitu loh. di goldnya. Di goldnya mungkin kayak I'm not first the damage ya. only one. Obvious that bet. likes Nah, ini kalau goldnya nih om, mau ditarget misalkan Moskov kah Bruno kasih sisa satu slot doang. Retail. Iritel. Gue Bruno. Retail. Gue Bruno sih. Naik grill tapi. Nah, jadi ternyata diberikan Wow. dikasih pilihan ya udah begitu ambil gold silakan pilih aja mau yang mana. Dua-duanya akan pasti gua amanin pakai Joy. Iya. Tapi kayaknya kalau Bruno Moskov susah tahu. Hah? Bruno di awal bisa dikejar Joy. Yes. Udah jadi life steal itemnya nggak bisa karena Joy-nya nggak ada anti regen. Nggak ada. Betul. Jadi kalau misalnya ngomong sekarang Bruno enak. Laning enak. Mid game kalau misalkan posisinya enak juga deliver damage front to back siap. Tapi gue lebih milih Moskov tadi karena mereka nggak punya high ground om. Moskov. Luxinya ini bukan high ground. Mereka butuh high ground itu. Mereka butuh clear cepat.
That's why gue sukanya Moskov. Buat jalan Cuma- lane jauh juga bisa ya. Cuma romernya ini masih menjadi pertanyaan. Karena kalau misalnya dia pakai Moskov, ini hero jalan kaki terlalu banyak. Chance untuk cuy enak banget. Cowoknya di-ban oleh Bigetron. Gue pikir dia mau ambil cowoknya. Oke, makanya ini ngebuka Johet juga untuk tim Liquid ID. Mereka sering banget membawa Johet, tapi kalian sering dipakai ya, mid laner lah. Kita bicara mid sekarang untuk si Yes ya. Valen Oh. nggak nih? Gue lebih suka EXP-nya sih diambil dulu. Sekarang Yes. Yes, kalau gue ya. Mungkin kalau dia ngambil XP sekarang ya udah dia mau tutup midnya biar nanti ada surprise di akhir. Iya. Tapi kalau diambil mid sekarang, dia bisa prioritas nih. Midnya mau sebagai defender kah atau sebagai pop damage kah? Cecil, oke. Defender memang itu yang paling penting. High ground defense yang belum kelihatan dari Liquid. Dia mainin Cecil ya. Dan ini berarti XP-nya lumayan ada pilihan lah. Kalau misalnya Lukas pun masih jadi jungle, badannya nanti di XP atau roamer. Bisa flex. Ya, itu Cici masih oke banget. Cici masih oke banget sebenarnya. Oke. Untuk matchup nanti sama siapapun ya. Yap. Sebenarnya kalau ngeliat dari badang Lukas ini kayaknya memang sinergi paling pas badangnya di roam, Lukasnya di jungle. Yang paling enak sebenarnya kan. Benar. Tadi gue pikir dia ambil Chow Beatrix misalkan. Yap. Matrix bisa keluar. Beatrix atau Bruno. Gue Moskov. Moskov buat defense. Kalau Moskov dia akan pikir Moskov high ground Beatrix defense-nya. gue. Saya Matrix kalau saya. Ya Beatrix bisa juga dan Cloud! Wow! wow. Oh! Astron Silet game ternyata. Dan ini dia flex Lukas kah? Jungler masuk satu atau Lukas buat jadi jungler? Lukas jungle sih gue masih. Dan Hylos ya Lukas akan ada di jungle. Untuk roamernya tergantung nanti last pick-nya. Cici atau Glue. Dia nggak ada badan pasti soalnya di depan. Cici. Ya, tapi Cici bisa pegang Hylos, bisa pegang Lukas. Kalau Cici tandanya kita ubah dong berarti ya, Aran gak pakai kita. Tapi kayaknya menurut gue romer sih. Kaliannya XP gitu. Biar di XP ya Aran Wow, initiate. bisa juga, itu bisa juga. Biar Aran initiate. Kalau gue jujur ngeliat ini butuh banget badan yang kuat di depan biar kaliannya punya momen. Hylos? Udah Harus di diambil. pick makanya kalian tadi Gak bisa pindah. Belum, gak bisa dong. Ya kanannya tuh. Keren dong. Gila sih nggak oke Pindahin lah. gitu gak bisa ya? Gak bisa. Atau ada efek sisi tambahan lainnya dari experience yang sekarang? Gatot boleh. Gatot kaca juga Gatot masih kaca masuk. boleh. Kalau misalnya kita mau main di arah romer dia masih oke. Symbiosis juga mainnya sama Kalea. Kalau romer gue jauh ya. Kalau romer. Gelo. Oke, Dia butuh badan. langsung. Ya Betul seperti tadi gue bilang karena di depannya ada orang, Kalea itu enak banget dia tinggal nunggu momen yang pas untuk masuk dan initiate. Kalau depannya nggak ada orang, terus tadi masuk langsung duluan sama aja kayak Atlas bos. Yes. Masuk duluan orang kabur. Tapi kali ini kita udah melihat dari draftnya. Kalau misalnya Lim, apakah Cloud ini bisa mempertahankan laningnya? Karena kondisi Purifa ini cukup lama. Sedangkan berbanding terbalik, Kalea bisa continuous untuk keluarin skill control. Kalau kita based on recent turnamen lah ya, turnamen internasional kemarin, ketika ada Granger yang diambil, lawannya paling sering tuh Iritel. Iya. Tapi kedua adalah Cloud, yang high mobility dan asuransi late game juga. Yes. Iya. Itu berdampak positif. Cloud juga punya win rate yang besar loh sebenarnya. Iya, ke dia. Waktu ketemu dengan Granger. Makanya. Sama dia juga salah satu hero yang sangat enak untuk menggunakan Purify. Oke. Jadi tentunya kita akan menyaksikan apakah sang juara bertahan EPL mampu merangkak dari zona merah atau bahkan tim Vigetron yang sedang menyala abangku berhasil membakar stage hari ini. So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Kalau kita ngomongin dari early, Yes. mungkin Jushin akan lebih pegang kendali nih untuk rivernya. Karena dia, yang kita tahu Jushin, matchup Cecilian om yang akan dia di farming. Ya, Cecil ya. Kalau Cecilnya sebenarnya bisa diusir-usir juga. Waduh, bahaya banget ini. Widi bisa terkena first blood di depan sana. Bahkan coba dipaksa here, revitalize, tapi nampaknya first blood di tangan Widi terlalu memaksakan untuk bisa mendapatkan pasif yang dimiliki dari sosok seorang Kalea. Kayaknya nggak terlalu wise untuk seorang Widi karena kehilangan dengan kondisi flicker plus first blood itu mahal sih Lim. Iya. Tapi dari emblem om, ada pull yourself together untuk Widi. Untuk Widi ya berarti ya. Jadi flickernya ya sedikit lebih cepat memang, tapi tadi dia harus tumbang juga berhadapan dengan ya tanker-tanker seperti Hylos atau mungkin nantinya untuk ke Lukas. Ini agak bahaya sebenarnya untuk Widi karena kita tahu dia Kalea ini adalah hero yang bisa nge-heal, tapi harus hit lawan juga atau hit siapapun lah. Makanya Hylos ngurangin attack speed lagi. Makin susah juga. Tapi seasonal hunter sama untuk para jungle ya, mempercepat jungle-nya, killing spree untuk Lukas, Anapel. Ya bisa sebenarnya opsi lainnya ada Endurance, ada temporal, tapi tergantung dengan playstyle juga. Oke, kalau ngomongin ke arah playstyle, sekarang kita lihat kayaknya permainannya
agak cukup mengandalkan Luke sih untuk ngomongin dari Annabelle ya. Initiate. Iya, dia ngandelin initiate power banget di sini kalau kondisinya yang saya lihat. Karena Light, ya mau nggak mau, to be true ya dia hanya menjadi batu di depan sana. Bahkan ada tim fighter pasukan dari tim Liquid ini. Mereka fokus ke seorang Winnie. Tidak bisa menyelamatkan Winnie. Ter-take down 1 point kill dan bahkan dengan kondisi sampai saat ini di zoning out seorang Light, kalau satu retributionnya udah keluar, ini berbahaya untuk tim Liquid yang akan kehilangan satu. Retributionnya bahkan datang begitu saja 1 point kill kembali Fabian. Ter-take down zoning out from Light. Benar-benar membuat para pasukan dari tim Bigetron berhasil mendapatkan turtle dengan sangat mudah, tapi Luke dia tidak akan tinggal diam. Aran mencoba untuk berubah menjadi bulir-bulir baik dari tim Liquid yang nampaknya harus mundur. Dan itu tadi sempat sudah kita bahas oleh Omawa dan juga Lim kalau mereka cukup mengandalkan Luke, dan memang betul ternyata. Ini temponya patah banget sih, Om. Yap, buat Favian ya apalagi ya yang harus pick off juga tadi dengan performa yang terambil. Dan ini berarti banyak juga stopper-stopper untuk Favian dari Light, dari Annabelle untuk look-nya juga. Dan pertanda kalau dari tim Liquid ID mereka harus bermain defensif. Mereka nggak boleh keluar dulu nih sekarang. Mereka harus bisa menjaga cover. Dan ini yang kita lihat. Bagaimana positioning dari Widi akhirnya cuma menempel untuk menjaga agar Favian bisa dapetin farming. Dan itu juga ya nggak berdampak yang positif sebenarnya, Om. Gue rasa ke Liquidnya dia nggak bisa yang langsung agresif. Memang Mitchell lihat nggak bisa galak-galak banget. Tapi kalau misalkan temponya dipegang sama begitu kayak tadi, ini sekali lagi bakal susah. Iya betul. Skillingnya agak mundur ya, jadi makin ke stretch lagi Om Awa. Ya ini kalau aku kelihatannya ya, kita harus menunggu bagaimana permainan Bigetron nanti menginjak mid atau late game. Ya, karena item. Benar, karena sebenarnya ada satu kunci untuk mengalahkan Bigetron juga, disiplin. Benar. Karena kita tahu dari Bigetron sendiri juga kan mid game-nya mereka kadang tuh terlalu agresif. Ada inisiatif yang nggak bisa di-follow mungkin. Ini gua agak beda nih. Dia antara agresif atau dia buru-buru. Gue lebih ke arah buru-buru sih. Bigetron tuh sangat sering untuk buru-buru team fight, buru-buru dapetin Lord, ternyata kondisinya belum. Mau buru-buru point kill tapi ternyata masih banyak belum berkumpul para pasukan dari tim Bigetronnya. Dia lebih sering keburu-buru Lim dibanding agresif menurut gua. Nah itu, makanya tadi mau bilang disiplin. Liquid, seandainya dia disiplin, apalagi dia punya high ground defense, bisa aja nih nanti dia tahan-tahan, diajakin late game, hasilnya kan beda lagi. Benar. Oke, tapi nampaknya di bottom lane, Aran bakal coba di take down oleh para pasukan dari tim Bigetron. Mencoba untuk mendapatkan 1 point kill dari Aran, mencoba untuk berubah menjadi bully-bully jeruk, belum ada yang ditunggangi dan Aran nampaknya harus ter-take down. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dan Aran hilang di saat adanya Turtle untuk yang kedua. Kondisi Joy tangan dari seorang Favian kali ini agak cukup sulit. Dia bisa mendapatkan Turtle. Dan kali ini kita lihat reaksi apa yang harus dilakukan tim Liquid, Amawa. Ya, ini mereka harus melepaskan si untuk Turtle-nya dulu ya. Karena mereka sudah kehilangan setupper, yaitu Glue tadi. Dan pertukaran yang dicari. Dibalikin. Oke, blessing red from Eman. Membuat Favian mundur ke belakang. Skirtle Mountain Light. Setidaknya kali ini para pasukan dari tim Bigetron lihat dua punggawa dari para pasukan dari Bigetron. Hari ini berhasil mendapatkan sosok ke arah Purple, tapi nampaknya Moreno berhasil men-trigger seorang Winnie. Dengan adanya Tsunami Slam, tidak ada lagi watch out smackdown choke slam yang dimiliki dari sosok Winnie. Tapi oke, out of nowhere, tiba-tiba menuju ke arah mid, coba untuk menghantam sosok dari seorang Aran. Tapi yang lebih berbahaya adalah kalau misalnya Purple buff dari seorang Favian ini hilang lagi. Iya, ya masalahnya tadi kayak dia mirror, dia mau dapetin Purple tapi ketahuan. Iya. Kan Aran Dia berusaha buat nyari trade tadi ya. Cari waktu lagi, tapi Aran akan menjadi point kill yang selanjutnya untuk para pasukan dari tim Bigetron. Dan langsung di arah belakang sana, Aran masih bisa selamat. Aran still survive. Dan para pasukan dari tim Liquid kali ini berhasil menyelamatkan Aran. Dan para pasukan dari Bigetron terlalu banyak source kill yang sudah keluar, menimbulkan impact yang dimana Widi bisa melakukan satu trigger team fight kalau mereka berani. ini goldnya tipis loh. Yep, masih bisa dikejar ya untuk tim Liquid tadi. Karena pertukaran yang dicari tadi meskipun gagal di purple-nya, tapi ada aja jungle yang memang bisa diambil masih ya untuk Favian. Jadi level dia juga tidak tertinggal dibandingkan dengan Annabelle. Cuman untuk front to back-nya yang mengkhawatirkan untuk tim Liquid ID. Selama mereka bisa menjaga Yehes sebenarnya juga ini masih baik-baik saja untuk tim Liquid ID. Yes. Tapi kali ini ngomongin Kara Yehes, masih agak terlalu jauh sih untuk menjangkau Kara Yehes ya. Kalau kondisi saat ini kita lihat cuma ada 2 orang, Kara Luke ataupun Kara Cloud dari seorang Eman. Tapi nampaknya kayaknya cuma Eman sih, Lip.
Tapi kalau itu kasusnya di luar defensif, Ji. Gimana kalau lagi di dalam base turretnya mereka? Kayaknya nggak ada yang bisa langsung ke belakang juga nih. Eman. Makanya tugas dari tim Liquid ini defense dulu pertama. Dan gue rasa dengan perbedaan gold yang nggak jauh, ya mereka berhasil. Ya, benar, mereka baik-baik saja gitu loh. Dan kalau ngomongin ke arah defense, satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan adalah Bigetron dari tadi selalu memancing team fight. Disengage adalah sebuah jawaban. Dan tapi lihat di depan sana, Eman bakal coba dipaksa. Tsunami Flame. Pertukaran kali ini membuat permasukan dari tim Liquid ID berhasil mendapatkan sosok seorang Eman. Purified tidak ada, berhasil mendapatkan Sarto. Dan kalau sosok dari para pasukan dari tim Liquid berhasil mendapatkan Light dan juga dapetin Sarto. Ini sangat besar menguntungkan. Para pasukan dari tim Bigetron mereka harus mundur ke arah belakang arah mencoba untuk mendapatkan seorang Vogue dan juga Annabelle. Tapi terlalu jauh. Dan Luka berhasil ditunggangi. Wede, Tsunami Slam akan keluar. Tapi kali ini para pasukan dari tim Liquid. Mereka lebih fokus menuju ke turret. Berhasil mendapatkan satu turret dan arah terperangkap di depan sana. Tembakan atas dari Sonata mencoba untuk menyelamatkan seorang arah dan bakal one last hit. Aran! Kali ini ter-take down. Tidak ada jawaban untuk para pasukan dari tim Liquid bisa menyelamatkan Aran. The best thing yang sudah bisa mereka lakukan dengan fucking damage. Tapi sayang, face break. Lagi-lagi satu tembok yang menyelamatkan tim Bigetron atas satu poin kill tadi. Itu dia, ada flicker sebetulnya tapi nggak mau dikomit. Dan tiba-tiba mid turret hilang dan gold dipegang Liquid. Ya, banyak yang diambil oleh tim Liquid tadi ya. Dari top turretnya, mid turretnya juga. Turtle-nya, dan bahkan menurutku di sini Aran ya, meskipun dia tumbang 2 kali, tapi itu jasa dia adalah dengan mendapatkan waktu yang begitu besar untuk teman-teman yang lain. Semua source skill terbuang buat Tapi Aran. Fabian mencoba untuk mengejar ke seorang Emat. Blessing dua ke seorang Emat karena Fabian terlalu sakit dia bisa memberikan face crack dan Fabian terperangkap. One last hit dan Fabian dibalikin terpem dengan top lane. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Masih mendapatkan Tsunami Slam dan Emat terdiktat. Wabak kamu Jambro. Bagi pose kill. Para pasukan dari tim Liquid. Mereka berhasil mendapatkan Moreno. Tapi nampaknya Annabelle versus everybody mengamuk. Unleash the beast. Dan Annabelle ter-take down. Kali ini nampaknya Annabelle still. Ternyata saya salah. Annabelle benar-benar berhasil setidaknya mendapatkan double kill di arah top lane. What a play from Annabelle. 2 poin kill yang memang ditukarkan tadi tapi Fabian di bottom lane. Fabian mencoba untuk mendapatkan Moreno. Walasi dan Fabian. Again. Terlalu lincah. Lihat permainan jungle dari tim Liquid. Terlalu lincah dengan joy-nya. Kita sudah melakukan reset tadi di saat draft. Kalau mereka berhasil mendapatkan joy-nya, itu power di tangan Fabian. Itu Dan dia. ternyata masih berani dilepas oleh para pasukan dari tim Bigetron. Berbeda dengan kasus yang lain. Nah, Joy di Liquid ID itu power pick. Dan Lord sekarang mulai terbuka juga. Udah ada vision dari Light. Oke, tapi nampaknya Light akan coba digendong. Dan ada Luke di sana seorang diri mencoba untuk menemani. Apakah ada face crack? Tapi nampaknya berhasil melakukan satu wall. Menuju ke arah belakang. Berhasil menunggangi Light. Terpeluk ke sana. Dan bahkan Q. Dengan unstoppable. Berhasil menghantam. Menghilangkan seorang Light. Skype sudah menyala. Luke di depan sana. Tsunami Slam. Watch out. Oh, diterusin? Udah bakal diterusin. Annabelle. Dan adanya engage yang benar-benar dilakukan seorang Annabelle. Berhasil melakukan poin kill tambahan. Tapi lihat. Ini sustain team fight yang dibikin dari tim Liquid terlalu kuat. Bigetron gak boleh kepancing. Iya. Walaupun damage dari Annabelle sakit banget tadi Om. Dan Q yang shutdown. Ya, untung bisa dapetin Kyo ya, karena kalau sampai bisa dikaitin dengan Kyo itu bisa kebalik juga. Masih bisa dimenangkan dengan Kyo. Dan so far sih kita melihat team fight yang sangat panjang ya. Panjang banget. Dan leadingnya ini dari tim Liquid karena mechanical play mereka juga. Benar. Dapetin Lord dan mereka dapetin poin kill juga. Sebenarnya agak ragu tadi ngelihat Light yang udah ketangkep mau di backup atau enggak nih. Tapi tiba-tiba mereka paksa backup, mereka terlambat sedikit. Poin positifnya cuma ada di Annabelle dapetin kill. Tadi itu triggernya dari Death Sonatanya Q sih. Kalau Death Sonatanya Q nggak following up, mungkin dari tim Liquid kayaknya bakal melepasin sih. Harusnya. Tapi ketika Q tembak langsung ke arah sana, itu pertanda kalau Liquid wajib untuk following up. Karena ada Skypisser. Itu dia. problem. Ada Skypisser di tangan Iya, tapi Widi itu first item fleeting kan. Iya, dia initiate power aja. Tapi sekarang gak ada high ground defense. Oke, nggak ada high ground defense seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Tapi ngomongin ke arah high ground defense, kali ini para pasukan dari tim Bigetron mereka kembali lagi struggle dengan ketinggalan 3.000 gold yang sudah sempat mereka pimpin sebelumnya. Jadi harus lebih sabar sekarang untuk Bigetron Esports ya. Kayak mereka selalu meladenin juga ya. Gitu. Dan mereka berusaha untuk menangkap apa yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Dan ini berimbas cukup buruk untuk mereka sekarang. Kalau mereka mau mencoba untuk bermain front to back, waduh, setidaknya coba buat tangkap satu dulu atau melihat bagaimana posisi dari pemain-pemain tim Liquid ID. Lihat 2.000 gold difference loh Om Awa. Ya, gold Ini ya. dan bahkan kalau ngomongin ke arah seorang Q, dia nggak takut
untuk menghadapi sosok seorang Eman. Gak ada Wind of Nature untuk di item utamanya. Mungkin baru menuju ke arah Wind of Nature Lip saat ini. Ya, tapi memang nggak bisa buru-buru juga sih menurut gua. Apalagi dia butuh damage kan. Kalau ditukar item ya dengan Wind of Nature itu bakal susah nantinya. Tetap nggak bisa ngebalikin apa-apa juga. Dan lihat pressure map dari tim Liquid ID. Mereka pegang jungle-nya dari teman-teman Bigetron nggak bisa keluar sama sekali. Jadi tinggal nunggu waktu nih sampai respawn time dari Lordnya udah selesai. Ya, meskipun Eman memang sudah menyelesaikan Trinity attack speed ya buat Cloud, tapi masih belum cukup karena dari Bigetron mereka sedang terdesak juga. Mereka harus lebih ekstra waspada untuk bisa maju. Dan balik lagi nih ya, disiplin dari Bigetron yang sedang diuji. Mereka lagi kalah, mereka lagi tertekan, mereka nggak boleh yang buka untuk tim fight-nya. Jujur kalau ngelihat sekarang kondisinya adalah dimana gue ngelihat tim Liquid ini punya satu chance untuk ngebawa Bigetron keluar dari kandang. Dan kalau chance ini berhasil dan kalau Bigetron kemakan perangkapnya, ini kemungkinan besar game pertama bisa terang dari tim Liquid. Tergantung sih. Ini kalau ngeliat dari Lord yang udah spawn di bagian atas, visionnya sih dibuka om. Oke. Kalau saran gue sih mereka lepasin aja sih. Walaupun memang kalau ngomongin ke arah high ground, mereka nggak punya high ground. Tapi dorong itu lebih baik di arah bottom lane. Dan para pasukan dari tim Liquid akan coba melakukan sedikit trigger. Gambling akan coba dilakukan. Light akan menjadi pilihan utama. Bakal terjadi team fight di depan sana. Tapi nampaknya lu kemenangan serang Aran. Para pasukan dari tim Liquid akan coba diserang. Para pasukan dari tim Bigetron tidak akan kenal diam. Dan lihat blast red from Eman. Menuju ke arah satu Yeskiel. Tapi nampaknya gak kuat. Nampaknya no Annabelle. No Light. No Eman. Ini bencana. Fabian bahkan memaksa dengan adanya sosok dari Retribution di depan sana. Dan itu dia yang gue bilang, perangkap satu-satunya yang berhasil memancing Bigetron keluar dari kandang dan termakan oleh Bigetron, Lim. Oh, Fabian. Oh my god, Fabian kali ini fokus menuju ke arah PS turret dari para pasukan dari tim Liquid. Mereka tidak peduli apapun terjadi di depan sana. Tapi nama WD Tsunami Slam. Watch out, watch out, watch out. The best thing yang bisa dilakukan oleh seorang Luke, tapi tidak akan lama. Setidaknya perpasukan dari tim Bigetron menahan dan memberikan nafas panjang untuk Lord yang selanjutnya. Tapi ini jadi nggak bisa di-end juga. Mereka bisa defense secara nggak langsung. Lord yang dituju dari Liquid. Benar, bisa defense tapi nggak bisa untuk mendapatkan Lord yang menjadi masalah untuk Bigetron. Dan dia benar-benar di-kiting nih. Minus dari Lucas adalah ketika berjumpa dengan Granger akan cukup mudah untuk bisa di-kiting selama Granger memang bisa main tarik ulur. Lord untuk tim Liquid ID. Dan sekarang how to defense dari Bigetron yang benar-benar harus maksimal. Ini kalau ngomongin how to defense, ini gimana caranya Eman benar-benar targeting ke arah belakang lagi menjadi pilihan utama sih. Tadi sebenarnya Eman udah bagus, tapi ternyata jalannya Eman itu udah terlihat banget, Cliff. Dia benar-benar harus flanking, iya. Jadi dari sosok seorang Yeskiel-nya udah berhasil geser ke kiri. Dan ketika Eman balik lagi ke Dexter-nya, itu udah sakaratul maut. Oke, tapi lihat itemnya Kyo ya. Full item yang diselesaikan. Rose Gold punya, si Halberd ada. Wind of Nature pun ada. Iya, kali ini udah respect karena mereka udah berhasil mendapatkan item dari Eman dengan Holy Trinity, tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid akan memasang dapat satu point kill. Dan Sky Pistol-nya berhasil melakukan 2 poin dan hilang Annabelle. Gagal mendapatkan kill. Wind of Nature save today dan game pertama di tangan tim Liquid. 1 poin kali ini Liquid. Mereka membuka kemenangan mereka. Dan Bigetron mungkin awal yang baik bukan berarti hasil yang baik juga bisa diterima. Bahkan tempo pelan. Liquid